Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini video kali ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 sampai dengan 6 materi bahasa Indonesia. Di video subtema 3 ini tidak banyak materi yang akan ibu jelaskan, hanya mengulang. Video lengkap sudah ada di subtema 1 dan juga subtema 2. Jadi pada video subtema 3 hanya mengulas kembali. Kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun, pantun itu merupakan salah satu kesenian yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Beberapa kesenian tradisional di Indonesia itu menggunakan pantun dalam pementasannya. Ada beberapa wilayah yang menggunakan kesenian pantun untuk pementasan seperti Lenong Betawi, Randai Minangkabau, dan Gandrung Banyuwangi. Ketiga wilayah ini dikenal dengan menggunakan tradisi berpantun. Ada juga wilayah Melayu untuk pementasannya. Nah, biasanya tradisi berpantun itu digunakan untuk acara adat pernikahan. Misalnya, tradisi berbalas pantun yang ada di wilayah Betawi dan juga Melayu. Pada acara pernikahan, itu biasanya tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi dikenal dengan nama tradisi palang pintu, di mana pada proses pernikahannya itu sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua. Jadi ada dua orang yang saling berbalas pantun menggunakan pantun orang tua, biasanya berisi tentang adat, budaya, agama, dan juga nasihat. Selain itu, pada tradisi palang pintu itu juga ada menggunakan pantun jenaka sebagai hiburannya. Jadi pantun yang disampaikan pada tradisi palang pintu itu tetap menggunakan ciri-ciri pantun. Misalnya, tetap menggunakan saja ABAB, baris 1 dan 2 itu sampiran, baris 3 dan 4 isi, serta suku kata yang digunakan masih sama, 8 sampai 12 suku kata. Yang membedakan adalah tema dari pantun itu sendiri. Jadi, setiap wilayah ada tema pantunnya. Kalau pernikahan biasanya temanya hanya berupa nasihat-nasihat yang akan disampaikan kepada si mempelai yang akan menikah. Berikutnya kita akan masuk ke materi mengidentifikasi ciri-ciri, jenis, dan isi atau makna pantun. Nah, sebenarnya di subtema 1 dan 2 Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri, jenis, dan isi pantun. Tapi akan Ibu bahas sebentar atau sekilas agar kamu lebih paham. Di halaman 50 subtema 3 Bu Pena 5B itu ada sebuah pantun. Akan Ibu tampilkan pantunnya. Nah, di pantun ini kita akan coba tentukan ciri-ciri, jenis, dan juga isi pantun itu sendiri. Hari Minggu pergi ke dokter gigi bersama yoga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Kita akan identifikasi ciri-ciri, jenis, dan isi pantun. Yang akan kita identifikasi adalah jenis pantun, jumlah baris, jumlah suku kata tiap baris, sajak yang digunakan, dan isi pantun. Pada pantun yang ada di samping itu jenis pantunnya adalah pantun nasihat, karena di baris 3 dan 4 bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Di sini berarti berupa nasihat. Jumlah baris itu ada 4. Hari Minggu baris pertama, pergi ke dokter baris kedua, bangunlah pagi baris ketiga, jangan lupa berolahraga baris keempat. Jadi ada 4 baris pada pantun ini sesuai dengan ciri-cirinya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Jumlah suku kata tiap baris, kita akan hitung masing-masing tiap barisnya. H1, Ri 2, Ming 3,
gu 4, per 5, gi 6, ke 7, dok 8, ter 9, gi 10, gi 11. Nah, makanya di baris pertama itu ada 11 suku kata. Ibu buat di tabel. Baris yang kedua, per 1, gi 2, ke 3, dok 4, ter 5, ber 6, sa 7, ma 8, yo 9, ga 10. Ada 10 kata di baris kedua. Baris ketiga, bang 1, un 2, lah 3, pa 4, gi 5, se 6, ti 7, ap 8, ha 9, ri 10. Ada 10 suku kata pada baris ketiga. Yang terakhir, jang 1, an 2, lu 3, pa 4, ber 5, o 6, lah 7, ra 8, ga 9. Baris yang keempat ada 9 suku kata. Sajak yang digunakan adalah sajak A, B, AP. Baris pertama itu akhirannya I, baris kedua akhirannya ga, baris ketiga akhirannya I. Jadi walaupun yang baris pertama gi, baris kedua ri, itu tidak masalah. Yang penting akhiran katanya sama-sama menggunakan huruf I. Yang terakhir baris 4 ga, berarti sama dengan baris kedua. Isi atau makna pantun berarti dia menjelaskan tentang anjuran untuk berolahraga di pagi hari. Nah, materi yang terakhir adalah membuat pantun. Membuat pantun ini ada di subtema 2. Ibu masih gunakan materi yang sama, pantun yang sama. Cara membuat pantun adalah yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Kemudian, pastikan akhiran atau sajak pada bagian isi dan sampiran itu sesuai. Jadi, isi dan sampiran akhir suku katanya harus sama. Contohnya masih sama dari contoh subtema 2. Isi yang ibu buat, bila kamu ingin sukses, rajin berdoa dan berusaha. Akhirannya S dan H. Akhirannya adalah S dan H. Nah, tentu kita mencari kata yang akhirannya S dan H pada baris 1 dan 2. Ibu masukkan seperti ini. Ibu pergi membeli es. Membelinya di toko Pak Toha. Jadi baris pertama S, baris kedua itu Toha. Jadi hanya yang ibu ambil. Contoh pantun lengkapnya menjadi ibu pergi membeli es, membelinya di toko Pak Toha. Bila kamu ingin sukses, rajin berdoa dan berusaha. Jadi ini contoh membuat pantun. Yang penting isinya kamu buat terlebih dahulu. Pantun apa yang ingin kamu buat? Apakah pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun kiasan, pantun orang tua, orang muda, atau pantun anak-anak. Setelah kamu bisa membuat isi, baru masuk ke sampirannya. Nah, ini dia video pembelajaran pada subtema 3. Seperti yang ibu bilang, tidak sebanyak subtema 1 dan 2 karena subtema 3 hanya rangkuman akhir sebelum masuk ke tema 5. Mudah-mudahan anak ibu paham bagaimana tradisi pantun, cara mengidentifikasi dan juga cara membuat pantun. Sekian pembelajaran dari ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.